warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retsni Riswani Konoras dari jurusan D3 Keperawatan semester 4 kelas A dari Poltekkes Kemenkes Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pasien diagnostik dan laboratorium. Yang pertama yaitu BNO atau IVP dan USG ginjal. Definisinya, BNO IVP merupakan salah satu pemeriksaan radiografi pada sistem urinaria atau dari ginjal hingga kandung kemih dengan menyuntikkan zat kontras melalui pembuluh darah vena. Persiapan pemeriksaan BNO IVP bagi pasien adalah 1-2 hari sebelumnya sebaiknya berhenti merokok, makan makanan yang rendah serat dan gas. Hal ini bertujuan untuk makanan mudah dicerna dan tidak menyebabkan feses keras. Contohnya bubur kecap dan air putih atau jus. Puasa pada malam hari atau 8 jam sebelumnya, tidak makan dan minum sama sekali. Pada malam harinya pasien diminta minum laksatif atau Dulcolax untuk mengeluarkan sisa makanan dalam usus. Pada pagi hari saat pemeriksaan, pasien akan diberikan Dulcolax subsotoria atau dimasukkan lewat anus. Selama pemeriksaan, pasien tidak boleh banyak bicara agar tidak banyak gas yang masuk ke saluran cerna. Kedua, persiapan spesimen urin dan darah untuk pemeriksaan analisa urin dan elektrolit. Definisinya, urinalis adalah pemeriksaan spesimen secara fisik, kimia, dan mikroskopik. Secara umum, pemeriksaan urin selain untuk mengetahui kelainan ginjal dan salurannya, juga bertujuan untuk mengetahui kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh, seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis spesimen urin berdasarkan waktu pengumpulan. A. Urin sewaktu atau random. B. Urin pagi pertama. C. Urin pagi kedua. D. Urin 24 jam. Penanganan spesimen urin. Tahap praanalitik merupakan tahap yang dapat menentukan hasil pemeriksaan urin yang baik. Penelaksanaan pada tahap ini diperhatikan dan dilakukan dengan baik dan benar untuk menghindari kesalahan pada hasil pemeriksaan urin. Wadah spesimen urin botol, penampung atau wadah urin harus bersih dan kering. Identitas spesimen urin. Identitas spesimen ditulis dalam label yang mudah dibaca. Pengiriman spesimen urin. Pemeriksaan urinalis yang baik harus dilakukan pada saat urin masih segar atau kurang dari 1 jam atau selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dikemihkan. Cara pengambilan sampel. Sampel urin yang bisa dipakai adalah porsi tengah atau midstrea. Pengambilan sampel ini dilakukan oleh pasien sendiri. Oleh sebab itu, pasien harus diberikan penjelasan cara pengambilan sampel urin, yaitu sebagai berikut. Pada wanita, pasien harus mencuci bersih tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu dengan menggunakan tisu basah dan steril. Labia dan sekitarnya dibersihkan. Buang urin pertama yang keluar, setelah itu urin porsi tengah ditampung dan membuang urin terakhir yang dikemihkan. Tutup rapat botol sampel. Pada pria, pasien mencuci bersih tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan tisu. Untuk pasien yang tidak disunat, tarik preputium ke belakang lubang urtera dibersihkan. Tujuan analitis urinalisis rutin. Pemeriksaan rutin disebut juga sebagai pemeriksaan penyaring, yaitu beberapa macam pemeriksaan yang dianggap sebagai dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dan menyertai pemeriksaan badan tanpa pendapat khusus. A. Pemeriksaan makroskopis atau fisik. Pemeriksaan fisik urin meliputi penentuan warna, kejernihan, bau, dan berat jenis. Pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia urin memberikan informasi mengenai ginjal dan fungsi hati, metabolisme karbohidrat, dan asam basa. Pemeriksaan mikroskopis atau sedimen. Pemeriksaan mikroskopis dari sedimen urin adalah bagian paling standar dan membutuhkan banyak waktu. Ya,
Itu saja penjelasan dari saya mengenai prosedur pemeriksaan pasien, diagnostik, dan laboratorium. Terima kasih, selamat menonton.